Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian menonton video kami. Kami dari kelompok 11 kelas PBSC Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar TMS, yaitu pengaruh jumlah fasilitas kesehatan terhadap persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan di Indonesia pada tahun 2019. Nah, sebelumnya perkenalkan, ini adalah kelompok kami. Yang pertama itu ada Izam Daud Wijaya dengan NIM 0341, lalu ada Muhammad Ali Sidki dengan NIM 0550, lalu ada saya sendiri, Muhammad Zulfikar dengan NIM 0558, lalu ada Wanda Ramadhani dengan NIM 0587, dan ada Muhammad Iza Herfian dengan NIM 1061. Nah, untuk outline pembahasan kami ini ada 4. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka, ada analisis data, dan terakhir itu ada penutup. Untuk pendahuluan ini, silakan Saudara Rizky. Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama yaitu latar belakang di zaman ini yang semakin modern ini, sarana dan prasarana di dunia semakin maju, khususnya pada bidang kesehatan, seperti fasilitas rumah sakit, klinik, tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Akan tetapi, majunya fasilitas tersebut tidak diiringi dengan keluhan masyarakat terhadap penyakit yang dideritanya. Bisa dibilang fasilitas kesehatan di Indonesia masih belum merata persebarannya. Maka dari itu, kami berencana untuk mencari hubungan antara fasilitas penunjang kesehatan di Indonesia terhadap persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan di Indonesia pada tahun 2019. Kemudian untuk rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana statistika deskriptif dari fasilitas penunjang kesehatan dan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi dari pengaruh fasilitas penunjang kesehatan dan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Yang ketiga, bagaimana model regresi linear berganda dari pengaruh fasilitas penunjang kesehatan dan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Untuk yang keempat, bagaimana pengujian signifikansi parameter regresi dari pengaruh fasilitas penunjang kesehatan dan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan di Indonesia tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Yang kelima, bagaimana pengujian asumsi residual IIDN dari pengaruh fasilitas penunjang kesehatan dan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Yang terakhir, bagaimana simulasi dari pengaruh fasilitas penunjang kesehatan dan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2019 jika kita memisalkan sembarang angka untuk variabel independen. Untuk tujuan tugas besarnya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui statistika deskriptif dari fasilitas penunjang kesehatan dan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Untuk yang kedua, mengetahui analisis korelasi dari pengaruh fasilitas penunjang kesehatan terhadap persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, penunjang, dan rawat jalan di tiap provinsi Indonesia pada tahun 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui model regresi linear berganda dari pengaruh fasilitas penunjang kesehatan terhadap persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Untuk yang keempat, untuk mengetahui uji signifikansi parameter regresi dari pengaruh fasilitas penunjang kesehatan terhadap persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Yang kelima, mengetahui pengajian asumsi residual IIDN identik independen berdistribusi normal dari pengaruh fasilitas penunjang kesehatan terhadap persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan di tiap provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Yang terakhir, untuk mengetahui simulasi dari pengaruh fasilitas penunjang kesehatan terhadap persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan di tiap provinsi di Indonesia
pada tahun 2019 jika kita memisalkan sembarang angka untuk masing-masing variabel independen. Baik, terima kasih Rizky. Berikutnya untuk tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh Wanda. Baik, untuk yang pertama di sini ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Biasanya disajikan dalam bentuk ukuran pemusatan dan penyebaran data. Contoh dari statistika deskriptif yaitu yang pertama ada mean atau rata-rata, yang kedua ada median, kuartil 1 dan kuartil 2. Yang ketiga ada modus, yang keempat variansi atau ragam, yang kelima standar deviasi atau simpangan baku. Selanjutnya ada analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Koefisien korelasi atau R merupakan bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antar variabel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut. Nilai korelasi atau R itu 0, tingkat hubungannya dia tidak berkolerasi. 0,01 sampai 0,20 tingkat hubungannya sangat rendah, 0,21 sampai 0,40 tingkat hubungannya rendah, 0,41 sampai 0,60 tingkat hubungannya agak rendah, 0,61 sampai 0,80 tingkat hubungannya cukup, 0,81 sampai 0,99 tingkat hubungannya tinggi, 1 tingkat hubungannya sangat tinggi. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel dependent atau Y dengan variabel independen atau X. Analisis regresi ini bertujuan untuk mengukur intensitas hubungan antar dua variabel independen X atau lebih untuk memuat prediksi nilai Y. Persamaan regresi linear berganda dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah titik-titik-titik ditambah beta I dikali XI ditambah E. Dengan beta 0, beta 1, beta 2, titik-titik sampai beta I sama itu merupakan koefisien regresi dan E merupakan kesalahan pengganggu atau galat. Selanjutnya, pengujian parameter. Terdapat dua metode pengujian parameter. Yang pertama, uji serentak atau uji F. Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai aproksimator. H0, beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan beta I sama dengan 0. H1 minimal ada I ada 1, beta I tidak bernilai 0. Yang kedua, uji parsial atau uji T. Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah koefisien regresi variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. H0, beta I sama dengan 0. H1, beta I tidak bernilai 0. Selanjutnya ini merupakan tabel ANOVA. Untuk sumber variasinya regresi, derajat bebasnya 1, jumlah kuadratnya itu sigma I sama dengan 1 menuju N buka kurung Y bar I dikurang Y bar 2 ditutup kurung dikuadratkan. Selanjutnya kuadrat tengah JKR per 1, F hitungnya JKR per JKE. Sumber variasi untuk error, derajat bebasnya N kurang 2, jumlah kuadratnya sigma I sama dengan 1 menuju N, buka kurung Y bar I dikurang Y bar 2 dikuadratkan. Kuadrat tengahnya JKE per N kurang 2. F hitung JKR per JKE. Untuk sumber variasi total, derajat bebasnya N kurang 1, jumlah kuadratnya sigma I sama dengan 1 menuju N, buka kurung Y bar I dikurang Y bar 2 dikuadratkan. Yang terakhir, uji asumsi IIDN. Yang pertama, uji asumsi residual identik
Asumsi yang harus dipenuhi adalah matriks varians kovarian residual homogen. Uji residual saling bebas atau independen. Asumsi residual saling bebas juga harus dipenuhi. Pengujian asumsi ini dilakukan dengan uji Bartlett sphericity. Uji asumsi residual berdistribusi normal. Asumsi yang harus dipenuhi adalah residual berdistribusi normal multivarian. Baik, terima kasih Wanda atas penjelasannya. Berikutnya untuk bab 3 yaitu analisis data akan dijelaskan oleh Iza. Ya. Nah, data yang kami gunakan ini yaitu berasal dari data yang disusun oleh Dr. Suhrianto selaku Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2020. Nah, ini statistika deskriptif kita yaitu mendapatkan presentasi penduduk dapat 49,19 rata-ratanya, standar deviasinya 7,59, variansinya 57,62, dapat minimum 32,92, maksimumnya 67,69. Untuk rumah sakit umum kami mendapatkan rata-ratanya 68,9, standar deviasinya 76,5, variansinya 5853, minimumnya 10, maksimumnya 296. Untuk dokter, kami mendapatkan rata-ratanya 2383, standar deviasinya 3052, variansinya 9312068, minimum 302, maksimumnya 11365. Untuk perawat, kami mendapatkan rata-rata 10162, standar deviasinya 11509, variansinya 132456938, minimum 1550, maksimumnya 48164. Untuk variabelnya kami menggunakan X1 sebagai jumlah rumah sakit umum, X2 sebagai jumlah dokter di Indonesia, X3 sebagai jumlah perawat, dan Y sebagai persentase penduduk. Nah, ini adalah analisis korelasi kita, yaitu di mana Y dengan X1 mendapatkan nilainya 0,169 dengan p-valuenya 0,339. Y dengan X2 kami mendapatkan 0,276 dengan p-valuenya 0,115. Dengan Y dengan X3 yaitu kami mendapatkan nilai korelasi 0,174 dengan p-value 0,324. Analisis korelasi. Korelasi antara persentase penduduk atau Y dengan rumah sakit umum atau X1 sebagai 0,169 dengan p-value sebesar 0,339. Dapat dikatakan bahwa kita terima H0 dikarenakan p-value lebih dari A. Korelasi antara persentase penduduk dengan dokter sebesar 0,276 dengan p-value sebesar 0,115 tidak dapat dikatakan bahwa kita terima H0 dikarenakan p-value lebih dari A. Korelasi antara persentase penduduk Y dengan perawat atau X3 sebesar 0,174 dengan p-value sebesar 0,324 dapat dikatakan bahwa kita terima H0 dikarenakan p-value lebih dari A. Maksud dari kita terima H0 yaitu tidak terdapat korelasi antara yang kuat antara variabel X dengan Y. Hal ini juga diperkuat dengan nilai korelasi antara variabel di atas yang nilainya kurang dari 0,3 yang sangat jauh dari 1. Artinya status korelasi variabel-variabel tersebut rendah. Nah, ini adalah grafik scatter plot yang dapat dari Y terhadap X. Ya, selanjutnya model regresi berganda. Bisa kita lihat berdasarkan tabel di samping, kita dapat menulis model persamaan regresi linear bergandanya, yaitu Y sama dengan 48,46 dikurang 0,00295 dikali dengan X1 ditambah dengan 0,00260 dikali dengan X2 dan dikurang dengan 0,00052 dikali dengan X3. Selanjutnya, setiap bertambahnya satu rumah sakit umum di Indonesia,
atau variabel X1, dan dokter, variabel X2, serta perawat, variabel X3 konstan, mengakibatkan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan atau Y akan berkurang sebesar 0,00295 satuan. Setiap bertambahnya satu dokter di Indonesia atau X2 dan rumah sakit umum atau X1 serta perawat atau X3 konstan mengakibatkan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan atau Y akan berkurang sebesar 0,00260 satuan. Setiap bertambahnya satu perawat di Indonesia atau X3 dan rumah sakit umum atau X1 serta dokter atau X2 konstan mengakibatkan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan atau Y akan berkurang sebesar 0,00052 satuan. Dan jika tidak terdapat penambahan jumlah rumah sakit umum atau X1, dokter atau X2 dan perawat atau X3, maka persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan sama dengan 48,46. Baik, terima kasih Iza dan Izam. Berikutnya adalah uji parameter. Uji parameter yang pertama itu adalah uji sontak. Bisa lihat ada tabel di sebelah kanan ini. Berdasarkan tabel di samping, dapat kita ketahui bahwa persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan atau Y dengan jumlah rumah sakit umum X1, dokter X2, dan perawat X3 itu signifikan terhadap model. Kenapa bisa signifikan? Karena kalau kita lihat di tabel itu ada nilai F hitung dan F tabel. Nah, nilai F hitungnya itu kan 1,72, F tabelnya 2,92. Nah, itu bisa signifikan terhadap model karena nilai F hitungnya itu kurang daripada F tabel. Sehingga dapat diambil keputusan kita gagal tolak H0. Artinya, rata-rata pengaruh ketiga variabel X itu sama saja. Lalu untuk uji kedua itu adalah uji parsial atau uji T. Di sebelah kanan ini juga ada tabel tentang prediktor dan p-value-nya. Berdasarkan tabel di samping ini, didapat persentase penduduk atau Y memiliki p-value 4,4 dikalikan 10 pangkat min 23. Itu kan sama dengan 0,000 sekian kan ya. Itu kan nilainya kurang dari 0,05. Sehingga dapat diambil keputusan kita tolak H0. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan di Indonesia atau Y dengan persentase penduduk itu sendiri. Lalu dapat diketahui juga bahwa jumlah rumah sakit umum atau X1 itu nilai p-value-nya 0,958, di mana nilainya itu lebih besar daripada alfa yang kita gunakan. Alfa yang kita gunakan itu 0,05. Sehingga dapat diambil keputusan kita gagal tolak H0. Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah rumah sakit umum X1 terhadap persentase penduduk Y. Lalu dapat diketahui juga bahwa jumlah dokter atau X2 memiliki p-value sebesar 0,052. Itu juga nilainya lebih dari 0,05, sehingga dapat diambil keputusan kita gagal tolak H0. Maksudnya, tidak ada hubungan yang signifikan juga antara jumlah dokter atau X2 terhadap persentase penduduk atau Y. Lalu yang terakhir itu dapat diketahui bahwa jumlah perawat atau X3 memiliki p-value-nya besar 0,286, yang nilainya juga lebih dari 0,05, sehingga dapat diambil keputusan kita gagal tolak H0. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah perawat X3 terhadap persentase penduduk atau Y. Berikutnya ada uji asumsi IIDN. Yang pertama itu ada uji asumsi residual identik. Bisa dilihat di sebelah kanan ini ada grafik versus fits. Dari responnya itu adalah persentase penduduk. Bisa dilihat berdasarkan gambar di samping, didapat bahwa plot residual versus fitted value cenderung membentuk suatu pola di mana residualnya itu dominannya itu 0. Bentuk plot ini menunjukkan bahwa residual data hasil analisis regresi belum memenuhi keidentikan dalam variasi. Namun, pada laporan kali ini kami asumsikan bahwa residual datanya itu identik. Berikutnya, uji asumsi IIDN yang kedua itu adalah uji asumsi residual saling bebas. Di kanan ini juga terdapat grafiknya versus order. Berdasarkan gambar di samping, dapat dilihat bahwa plotnya itu cenderung membentuk pola juga. Residualnya dominan menuju 0, dengan residual tertinggi berada mendekati 5 dan minus 5. Untuk uji asumsi IIDN yang ketiga yaitu uji asumsi residual yang berdistribusi normal. Ada grafik juga di sebelah kanan ini bisa dilihat. Berdasarkan grafik, kita dapat lihat juga bahwa residualnya itu dominan di 0 sini. Dan cenderung membentuk pola.
Selain itu diketahui nilai p-value-nya itu 0,469, yang mana nilainya lebih dari alfa yang kita gunakan yaitu 0,05, sehingga dapat diperoleh keputusan kita terima H0. Maksudnya apa? Data yang kami gunakan tuh memang berdistribusi normal. Untuk simulasi prediksi kita menggunakan X1 sebagai 2213, X2 dengan nilai 64, X3 dengan nilai 9457. Untuk mencari Y, maka kita akan menggunakan rumus beta 0 ditambah beta S1 kali X1, beta 2 X2 tambah beta 3 kali X3, dan seterusnya. Maka kita mendapatkan Y sama dengan 48,46 dikurang 0,00295 dikalikan 64, ditambah 0,0260 dikalikan 2213, dikurang 0,00052 dikalikan 9457 dengan hasil Y sama dengan 49,11. Ya, berikutnya untuk bab terakhir yaitu penutup akan dibawakan oleh Izam. Baik, jadi kesimpulannya yang pertama, statistika deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata persentase penduduk, jumlah rumah sakit umum, jumlah dokter, dan jumlah perawat di Indonesia pada tahun 2019 berturut-turut yaitu 49,19, 68,9, 23, 83, dan 10.162. Selain itu, standar deviasi persentase penduduk, jumlah rumah sakit umum, jumlah dokter, dan jumlah perawat di Indonesia pada tahun 2019 berturut-turut yaitu 7,59, 76,5, 3.052, dan 11.509. Yang kedua, nilai korelasi variabel dependen atau Y dengan variabel independen atau X jauh dari angka 1. Artinya, tidak terdapat hubungan yang kuat antara variabel Y dengan variabel X. Kesimpulan yang ketiga, dengan menggunakan bantuan software Microsoft Excel 2019 dan Minitab 2019, didapat model persamaan regresi linear berganda dari data yang kami gunakan yaitu Y sama dengan 48,46 dikurang 0,00295 dikali X1 ditambah 0,00260 dikali X2 dikurang 0,00052 dikalikan dengan X3. Kesimpulan yang keempat, terdapat dua metode uji signifikansi parameter yang kami gunakan, yaitu uji serentak dan uji parsial. Pada uji serentak, didapat F hitung 1,72 dan F table-nya 2,92. Artinya, rata-rata pengaruh ketiga variabel X sama saja. Pada uji parsial, didapat bahwa kita gagal tolak H0 pada ketiga variabel independen, yaitu X1, X2, dan X3. Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara ketiga variabel independen X1, X2, dan X3 terhadap variabel independen atau Y. Kesimpulan yang kelima, berdasarkan hasil uji asumsi IIDN, diketahui bahwa data tidak identik karena cenderung membentuk pola tertentu. Data tidak independen karena cenderung membentuk pola tertentu, dan data berdistribusi normal karena nilai p-value 0,469 lebih dari alfa 0,05. Kesimpulan yang keenam, jika disimulasikan nilai variabel X untuk mendapatkan estimasi nilai Y dengan menggunakan data dari Provinsi Riau, di mana X1 sama dengan 60, X2 sama dengan 2006, dan X3 sama dengan 7.714, didapat estimasi nilai Y sebesar 49,48. Maksud dari simulasi tersebut yaitu jika jumlah rumah sakit umum ada 60, jumlah dokter ada 2006, dan jumlah perawat ada 7.714, maka estimasi persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan di Provinsi Riau pada tahun 2019 sebesar 49,48%. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.